Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Giovanni Alamsyah dengan NIM Q00231174 dari kelompok B3. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang sistem kardiorespirasi yang terdiri dari sistem kardiovaskular dan juga respirasi gitu. Langsung aja. Sebelumnya kita tahu bahwa dari struktur organ respirasi bagian atas, respiratorius yang superior itu terdiri dari ada cavitas nasalis atau kavum-nasi, terus ada faring, ada laring, terus juga ada trakea. Terus secara khusus aku ngebahas tentang struktur umum dari faring. Jadi terus next nasofaring. Jadi nasofaring itu terletak di posterior dari koana atau posterior dari kavum-nasi. Jadi nasofaring itu bakalan berlanjut menjadi orofaring melalui isthmus pharyngeus yang akan menutup apabila menelan. Jadi di dinding posterior dari nasofaring ini tuh ada fornix pharyngeis di atap nasofaring, terus ada tonsil pharyngealis atau adenoidea di membran mukosanya. Jika terjadi pembesaran pada tonsil ini bakalan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Lalu di dinding lateralnya ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii, yaitu pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani. Habis itu ada torus tubarius. Torus tubarius itu adalah bagian peninggian di posterior dan superior dari opte. Dia itu dibentuk dari pars cartilaginea tuba. Lalu ada juga torus levatorius yang merupakan peninggian bagian inferior dari opte. Lalu di bagian posterior, dinding posteriornya juga selain ada yang adenoid tadi, ada recessus pharyngeus, yaitu jaringan terbentuk dari jaringan limfoid yang terletak di bagian dorsal dari torus tubarius. Terus lanjut ke orofaring. Orofaring tuh letak skeletopsnya tadi VC2 sampai VC3. Terus fungsinya buat sistem pencernaan. Batas-batas dari orofaring tersendiri adalah di bagian kranial atau di bagian atas tuh ada palatumol, terus di bagian lateral ada arcus palatopharyngeus dan juga tonsilla palatina. Terus di bagian caudal ada latix lingua atau akar dari lidah. Di bagian orofaring itu ada bagian-bagian penting. Yang pertama ada arcus palatoglossus. Jadi arcus palatoglossus itu terbentuk dari desakan musculus palatoglossus. Terus ada arcus palatopharyngeus. Jadi dia itu terbentuk karena ada desakan dari musculus palatopharyngeus. Jadi sesuai namanya aja. Terus di antara dua arcus ini itu ada fossa tonsillaris yang nantinya bakalan ditempati sama tonsilla palatina. Terus juga ada membrana glossoepiglotica yang menghubungkan latix lingua dan juga epiglotis. Terus langsung next ke laryngofaring. Jadi skeletopisnya VC3 sampai 5, terus terletaknya di posterior atau di belakang laring. Terus terdapat beberapa bangunan penting. Yang pertama ada fossa piriformis, yang mana dia itu tempat menampung atau tertampungnya benda-benda tajam yang bakalan tertelan. Terus juga ada aditus laringes, itu adalah pintu pembuka laring pintu masuk menuju laring. Terus oh ya, tadi kan di laringofaring kan ada fossa piriformis. Kalau misalkan di orofaring itu ada vallecula epiglotica buat tempat menampungnya kalau misalkan ada benda tumpul yang tertelan gitu. Terus next ke muskulus penyusunnya, itu ada dua jenis. Yang pertama ada muskulus sirkular dan juga muskulus longitudinal. Jadi sesuai bentuk seratnya. Kalau yang muskulus sirkular itu sebagai konstruktor, kalau muskulus longitudinal itu sebagai elevator. Itu ada musculus constrictor pharyngeus superior, musculus constrictor pharyngeus medius dan juga inferior. Terus juga ada musculus levator pharyngeus, terdiri dari musculus stylo-pharyngeus, musculus salpingo-pharyngeus dan musculus palatopharyngeus. Terus untuk vaskularisasinya arterinya ramus pharyngeus, arteri palatina descendens dan ascendens. Terus ada ramus dorsalis lingua, ramus pharyngei. Venanya plexus vena pharyngealis. Terus intervasinya untuk sensorik itu plexus pharyngeus kalau dari nervus glossopharyngeus. Kalau yang motoriknya plexus pharyngeusnya dari nervus vagus. Di situ kita lanjut ke struktur umum dari jantung atau cor. Jadi jantung ini tuh terdiri dari dua struktur, ada yang luar sama yang dalam. Kalau yang luar itu berarti kan ada sisi-sisi dari jantung itu sendiri. Jadi si jantung itu berbentuknya piramid, terdiri dari apex, basis dan juga ada fasies. Terus kalau yang apex itu berbentuk inferolateral, ada di ventriculus setinggi SIC 5, terus basisnya mengarah ke craniolateral dextra atau mengarah ke bahu kanan.
Terus juga ada 3 fasies. Yang pertama ada fasies sternocostalis yang menghadap ke depan, terus ada fasies diafragmatica yang menghadap ke bawah yang bersandar di sentrum perineum, terus ada fasies pulmonalis yang menghadap ke kedua sisi pulmo. Terus juga next aja di sini kalau misal nampak dari anterior atau dari ventral, yaitu ada kelihatan ada atrium dextra, ventricus dextra, terus sinistra, tapi untuk atrium sinistranya nggak kelihatan. Terus ada auricula dextra di sini. Di sini juga kelihatan ada auricula sinistra. Terus habis itu bakalan ada vena yang bakalan masuk ke atrium, vena cava superior dan juga inferior. Terus ada sulcus interventricularis yang anterior. Terus ada druncus pulmonalis, terus ada ramus interventricularis anterior, arteri coronaria sinistra, dan juga arteri coronaria yang dextra. Kalau dari belakang tuh ada sinus coronari, kelihatan sinus coronarius. Terus habis itu aurikulanya yang tadi ada di atrium itu berbentuk seperti daun telinga. Jadi dia tuh bagian atrium yang menonjol. Terus atrium dan juga ventriculusnya dipisahkan sama sulcus coronarius. Terus lanjut lagi langsung ke struktur interna jantung. Jadi kalau dari struktur interna tuh jantung terdiri dari 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat intraatrialis, atrioventricularis, dan ada valvulanya. Terus kalau misalkan yang atrium kanan, ini bagian foto gambar yang ini itu atrium kanan. Itu bagian halusnya namanya sinus venarum cavarum, terus bagian kasarnya dibentuk oleh musculus pectinati. Jadi musculus pectinati ini dipisahkan oleh risat terminalis itu yang bagian dalam, sulcus terminalisnya bagian luar. Terus juga terdapat fossa ovalis atau obliterasi dari foramen ovale di antara kedua atrium. Terus juga ada ostium atrioventricularis dextra yang menghubungkan atrium dextra dan juga ventricus dextra. Lalu dia itu tempat muara dari vena cava superior, vena cava inferior, terus sinus coronarius, dan vena cortis minime. Pada bagian kanan ini terdiri dari bagian kasar yang namanya itu trabecula carne. Trabecula carne itu terdiri dari 3 jenis atau 3 struktur. Ada musculus papillaris, terus ada trabecula septomarginalis, dan juga ada rigi biasa. Terus di ventriculus yang dexter itu juga ada ostium tronchinopulmonalis. Lalu lanjut ke atrium yang sinister. Jadi atrium sinister itu sama kayak di atrium kanan tadi, ada bagian kasar sama bagian yang halus. Kalau yang bagian halus namanya sinus venarum cavarum, kalau yang bagian kasarnya ada di auricula yang sinistra. Terus yaitu terdapat ostium atrioventricularis sinistra yang menghubungkan antara atrium dan juga ventricle sinistra. Lalu di atrium sinistra juga dimuarai sama 2 vena pulmonalis dextra, vena pulmonalis sinistra superior, dan juga vena pulmonalis sinistra yang inferior. Lalu untuk yang di ventriculus sinister, yaitu bagian paling tebal di bagian ototnya, membentuk apex cordis. Terus juga terdapat vestibulum aorta atau bagian ventricle yang mendekati aorta, dan juga ada ostium aorta. Lalu terdapat juga musculus papillaris yang berhubungan dengan chorda tendineae. Ini musculus papillaris. Habis itu ini adalah rangka jantung atau skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama septum membranosum. Lalu annulus fibrosus ini tuh tempat melekatnya katup atau valva. Jadi valva ini tuh terdiri dari tricuspid, bicuspid, sama semilunaris aorta, sama semilunaris yang pulmonalis. Ini tuh gambarnya yang bagian atas. Jadi yang ini anterior, yang ini yang posterior. Ini yang pertama ada valva tricuspidalis. Valva tricuspidalis ini tuh antara atrium dexter dan juga sinister, terdiri dari 3 valvula atau 3 daun katup. Yang pertama ada dexter, sinister, dan juga septal. Terus yang valva bicuspidalis ini atau mitral itu antara atrium sinister dan juga ventriculus sinister. Terdiri dari 3 valvula, ada valvula dexter sama sinister. Lalu valva semilunaris yang pulmonalis yaitu menghubungkan ventriculus dexter dan juga truncus pulmonalis, terdiri dari 3 daun katup, itu anterior, dexter, dan juga sinister. Kalau yang valva semilunaris aorta yang menghubungkan antara ventriculus sinister dan juga aorta, terdiri dari 3 valvula, ada dexter, sinister, sama posterior. Lalu selanjutnya ke
sebelum ke mekanisme pembukaan dan penutupan katup ini tuh ada katup aorta atau sambil naris, gambarnya seperti ini. Terus isinya ada tricuspid sama bicuspid atau mitral. Lalu ini buat preparat interna dari jantung. Lalu next mekanisme pembukaan dan penutupan dari katup jantung ini. Jadi tuh karena jantung tadi kita bahas punya 4 katup yang udah dijelaskan tadi, keempat katup itu tuh fungsinya buat membuka dan menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area jantung ke area yang lain. Jadi dua katup, ada katup mitral sama tricuspid itu mengalirkan darah dari bilik atas jantung atau dari atrium ke bilik jantung yang bagian bawah atau ventricle. Dan dua katup yang lainnya, aorta dan juga pulmonal, itu mengalirkan darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh dari ventricle. Ketika katup jantungnya membuka dan menutup, mereka tuh bakal menghasilkan suara yang kita dengar sebagai detak jantung. Jadi alur dari pengaliran jantung itu, darah yang membutuhkan oksigen bakalan mengalir dari tubuh ke atrium kanan, lalu dari atrium kanan masuk melalui katup tricuspid ke ventrikel kanan, lalu ventrikel kanan bakal memompa darah menuju paru melalui valva pulmonalis. Lalu melalui paru-paru, darah yang kaya oksigen bakalan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Lalu jantung bakalan memompa darah dari ventrikel kiri ke aorta lalu mengalir ke seluruh tubuh. Terus habis itu next. Jadi ini ketika ada dua atrium berkontraksi, katup tricuspid dan mitral bakalan terbuka. Lalu dengan ini tekanan pada belakang katup lebih besar dan juga memungkinkan darah bakalan berpindah ke ventrikel. Lalu ketika udah masuk ke ventrikel, itu kan berarti otomatis tekanan pada ventrikelnya bakalan lebih tinggi. Jadi dia tuh menutup katup itu sehingga nggak bakalan terjadi regurgitasi atau pembalikan arah. Terus ketika ruang ventrikelnya kontraksi, ada terbuka katup pulmonalis dan juga aorta bakalan membuka seiring bersamaan dengan menutupnya katup yang atrioventrikular yang tadi. Terus ini jadi kalau misalkan tekanan pada daerah daerah yang luar bakalan lebih tinggi, dia bakalan masuk. Kalau misalkan tekanannya yang di sini lebih tinggi, jadi ini tuh disebut juga bagian belakang, di sini tuh disebutnya bagian depan. Kalau misalkan tekanan bagian belakangnya lebih tinggi, itu bakalan masuk. Terus kalau misalkan bagian depannya lebih tinggi, dia itu bakalan menutup katup itu. Terus next aja ke diafragma dan juga mediastinum. Jadi mediastinum itu dibagi jadi beberapa bagian. Jadi pembagiannya itu melalui transverse thoracic plane yang warna kuning itu dibagi di atas dari transverse thoracic plane dan di bawah dari apertura thoracica superior itu ada mediastinum yang superius. Lalu di bawahnya transverse thoracic plane itu ada mediastinum yang inferius. Dibagi lagi menjadi mediastinum yang anterius, terus ada mediastinum yang medius dan juga ada mediastinum yang posterius gitu. Terus next aja. Mediastinum superius tadi letaknya di antara apertura thoracica superior dan juga transverse thoracic plane. Itu isinya timus, trachea, esophagus, arcus aorta dan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervus phrenici, ductus thoracicus, nervi kecil lain, pembuluh darah dan juga pembuluh limfe. Terus untuk mediastinum yang inferior anterior itu terdiri dari sisa timus, nodi limfatiki, lemak dan juga jaringan ikat longgar. Terus yang mediastinum medius dia itu tempatnya jantung atau cor, ada perikardium juga, nervus phrenicus dan juga pangkal dari aorta. Lalu mediastinum yang inferior posterior bagian belakang itu ada esophagus, terus ada vena azygos, hemiazygos, nervus vagus gitu. Habis itu ini diafragma sendiri. Jadi diafragma itu dibagi menjadi 2 pars, ada pars muscularis sama pars yang centrum tendineum. Yang centrum tendineum itu yang warnanya lebih pucat. Terus pars muscularis ini tuh masih dibagi lagi menjadi 3 bagian, ada pars ternalis, terus ada pars costalis sama pars lumbalis. Terus pars ternalis itu terdapat trigonum sternocostale lari yang dilewati sama arteri vena epigastrika superior. Jadi dia tuh tempat tempat lemah atau locus minimalis resistensi atau hernia diafragmatika. Terus ada pars costalis yang bentuknya kubah. Terus ada pars lumbalis. Jadi pars lumbalis itu ada ligamen di sini. Kalau misalkan di sini tuh ligamen
ligamentum arcuatum yang laterale, terus yang di sini ligamentum arcuatum yang medianum, terus ada juga yang di sini ligamentum arcuatum mediale, yang di sini itu ligamentum arcuatum medianum. Terus kalau misalkan ligamentum arcuatum laterale tadi itu penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Kalau ligamentum arcuatum mediale dia itu penebalan dari fascia psoas major. Terus kalau misalkan ligamentum arcuatum medianum itu bagian crus dextra dan sinistra yang menyatu di medial. Crus dextra sama sinistra sendiri itu adalah bagian dari pars lumbalis diafragmatica yang melekat di vertebrae lumbalis. Terus oh iya, di pars lumbalis itu ada bagian namanya trigonum lumbocostal Bochdaleki yang juga tempat locus minoris resistensi sama kayak trigonum sterocostale lari. Itu. Oh iya, ada lagi. Terus di sini masih ada yang namanya ini ada hiatus aorta. Nggak bisa ya. Ini ada hiatus aorta itu setinggi VTH 12. Hiatus aorticus itu terdiri dari aorta, ada vena azygos, vena hemazygos, dan juga ada ductus trachicus. Terus habis itu di atasnya ada hiatus esophagus yang terdiri dari esophagus, nervus vagus, terus arteri gastrika sinistra. Terus di sini ada foramen vena cava morgagni yang dilewati sama vena cava inferior. Terus ada nervus phrenicus yang dexter. Terus ada vasa lymphatica. Terus untuk yang sternocostale lare tadi dilewati sama arteri vena epigastrika yang superior. Terus ini jadi supply neurovaskularisasi itu kalau dari atas itu arteri pericardiovenica dan juga arteri musculovenica. Itu cabangnya arteri thoracica interna. Terus ada juga arteri venica superior, itu cabang bagian bawah aorta thoracica, dan juga cabang-cabang kecil dari arteri intercostales. Lalu untuk yang terbesar menyuplai itu ada di sisi bawah, itu ada arteri venica inferior atau cabang dari aorta abdominalis. Terus untuk venanya dia itu melalui vena biasanya paralel sama arterinya menuju vena brachiocephalika di leher, terus menuju sistem vena azygos atau vena di sistem abdomen, terus dipersyarafi sama nervus phrenicus atau C3, C4, dan juga C5. Terus udah guys, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tadinya belibet atau yang salah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.